Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya di Mujang CH. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyemai atau membibit timun suri atau golden lemon, atau bisa disebut juga belewah ya di beberapa daerah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu keadaan tanaman saya. Ini mungkin teman-teman baru melihat tempat tanaman saya. Ini keadaannya, ini ada jaring ya. Kita jaring karena di sini banyak melihara ayam. Jadi kalau tidak dijaring, ini bibitnya dimakan ayam ya. Ini coba kita masuk dulu. Ini kita perkenalkan kebun mini saya di sebelah rumah saya sendiri. Ini kebetulan ada bibit cabai ya, yang baru dipindah selama sekitar 2 mingguan. Ini ada beberapa bibit cabai, ini ada 20 sampai 40 benih cabai yang baru dipindah sekitar 2 mingguan ya. Oke. Nah, ini ada juga yang dikasih polybag ya, karena ini di sebelah rumah. Lahannya tidak luas, cuman sekitar 5 kali 4 meter ya. Nah, untuk menuju pembahasannya, kita coba langsung ke pembibitan timun suri saya. Nah, ini ya, maaf teman-teman, tempatnya kecil. Nah, ini. Baiklah, kita langsung menuju ke pembahasannya. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyemai bibit timun suri ya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan tanah. Terserah, bebas tanah apa saja. Bisa juga teman-teman campur dengan kotoran hewan atau kotoran kambing, bisa juga kotoran ayam atau juga kotoran sapi. Nah, teman-teman, yang harus diperhatikan dalam menggunakan kotoran hewan itu, kotoran hewan yang kita gunakan harus sudah didiamkan selama beberapa bulan ya. Kebetulan ini kotoran kambing sudah lama didiamkan beberapa bulan, sekitar 8 bulanan, lalu dicampur dengan tanah ya. Kemudian untuk pencampurannya itu sekitar 50% atau 1:1. Tanahnya 50%, kemudian kotoran hewannya 50% ya. Kenapa saya anjurkan untuk yang sudah didiamkan sekitar beberapa bulan? Kotoran hewan yang baru aja beberapa hari atau beberapa minggu itu masih panas ya. Itu bahaya untuk pembibitan atau tanaman kita. Nah, kemudian tanah yang sudah kita campur dengan kotoran hewan ini, kita masukkan ke media tanam tray seperti ini, atau teman-teman juga bisa ditaruh di nampan seperti ini, bebas ya mau menggunakan cara yang mana. Nah, setelah teman-teman menyiapkan tanah di media tanam, teman-teman bisa menyiapkan benih timun suri teman-teman sendiri ya. Bisa, kebetulan saya di sini menggunakan merek Dagang Goldie timun suri yang berbuah kulitnya kuning ini ya. Kemudian teman-teman, untuk cara pembibitan benih timun suri ada beberapa cara yang sudah saya rangkum menjadi 3 cara ya, yang sudah saya dapatkan dari beberapa channel YouTube. Yang pertama, teman-teman bisa ambil bibit timun suri, kemudian teman-teman bisa rendam selama 24 jam di air ya. Jadi bibit timun surinya ini direndam di air selama 24 jam. Kemudian ditaruh di kain basah, lalu didiamkan lagi selama 24 jam. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bisa teman-teman rendam bibit timun suri ini selama 1 jam atau setengah jam saja. Kemudian teman-teman masukkan di tray atau media tanam seperti ini. Kemudian untuk cara yang lebih simpel, yang ini sering saya lakukan, teman-teman cukup menyiapkan tanah dan dimasukkan ke media tanam ini. Teman-teman langsung bisa naruh bibit timun suri ini langsung ditaruh di media tanam. Itu cara yang paling simpel. Karena kenapa saya menggunakan cara itu? Karena dalam prinsipnya bibit apapun
bibit tanaman itu prinsipnya kalau sudah disimpan, untuk menumbuhkan bibit tersebut hanya membutuhkan media air dan media tanah. Nah itu ya prinsipnya ya, ingat, setiap bibit tanaman apapun hanya membutuhkan air dan tanah untuk menumbuhkan bibit tersebut. Nah itu ya prinsipnya. Nah kemudian setelah teman-teman menyiapkan media tanam seperti ini, teman-teman bisa melubangi setiap lubang ini ya, yang kiranya nanti bibit timun suri bisa masuk ke sini. Kemudian teman-teman bisa ratakan kembali, dan teman-teman karena ini tanahnya belum dikasih air, teman-teman harus menyemprotkan air untuk memberikan nutrisi pada bibit yang kita tanam di media tanam ini. Nah ini ya, ini saya kasih contoh, ini cukup disemprot saja menggunakan air secukupnya. Yang penting biji yang kita tanam ini bisa basah terkena air ya. Nah kemudian untuk penyiraman untuk bibit yang kita tanam ini, kita lihat kondisi tanah ya. Kalau kira-kira tanahnya sudah kering, kita bisa melakukan penyemprotan lagi agar bibit yang ada di dalam media tanam ini tidak kering ya. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk timun suri ini sama dengan timun biasa. Timun suri, bibit timun suri yang kita semai ini akan tumbuh setelah 3 hari kita melakukan penyemaian, atau bisa dikatakan 3 hari HSS, 3 hari setelah semai. Nah itu ya, ini saya praktekkan aja. Karena ini bibitnya sudah dimasukkan ke dalam media tanam, saya semprot biar media tanamnya basah dan bibitnya bisa tumbuh. Nah itu saja untuk kali ini, sampai berjumpa di lain kesempatan, karena nanti saya akan update pertumbuhan bibit timun suri ini setelah tumbuh ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk di subscribe untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk like apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.